Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Senin 23 Agustus 2021. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, dimulai dari rekapan perdagangan beberapa indeks di regional Asia maupun Eropa dan juga Wall Street. Kemudian juga ada pergerakan dari komoditas dunia. Kita mulai dari indeks harga saham gabungan ya, yang menguat 0,64% di tengah rilis data current account deficit yang mengalami defisit ya di kuartal kedua. Selanjutnya, memang dari regional Asia sendiri, baik Nikkei dan juga Hang Seng mengalami pelemahan ya, masing-masing 0,98% dan 1,84%, walaupun straight time menguat 0,51. Sentimen yang memang masih memberatkan dari indeks Asia maupun pasar emerging market, salah satunya adalah dari rencana Bank Sentral Amerika, yaitu The Federal Reserve, yang akan atau sudah mulai membuka opsi untuk dimulainya dialog mengenai tapering off atau pengurangan pembelian surat utang yang sebenarnya ada satu pertemuan lagi yang patut ditunggu oleh dan juga sedang ditunggu oleh para pelaku pasar, di mana pertemuan tersebut akan dilakukan di minggu ini, sekaligus akan memberikan view kepada kita, para investor ataupun para pelaku pasar terhadap sikap dari The Fed terakhir ya, apakah memang masih dovish atau sudah mulai memunculkan rencana bahwa The Fed sudah mulai menerima inflasi yang sudah tinggi dan mulai berpindah kepada sikap yang berhati-hati ya terhadap kenaikan inflasi yang masih meningkat seperti itu. Namun di sisi lain, indeks Eropa mengalami penguatan, masing-masing FTSE dan DAX menguat 0,41% dan DAX 0,27%. Sementara dari penutupan indeks Wall Street, kompak menguat ketiga indeks utama Wall Street dengan penguatan dipimpin oleh Nasdaq 1,91%, kemudian disusul oleh S&P 500 0,81% dan Dow Jones 0,65%. Rally indeks di saham Amerika pada akhir pekan lalu didorong oleh meredanya kekhawatiran setidaknya ya dari sikap terakhir yang dilontarkan oleh beberapa dewan gubernur sedikit mendinginkan bahwa asumsi yang awal tadi akan terjadi ya. Jadi di Amerika sendiri memang muncul ada rasa sedikit kurangnya kekhawatiran dari investor ataupun para pelaku pasar terhadap kebijakan dari The Fed. Selain itu dari pergerakan komoditas, mayoritas komoditas dunia menguat dengan penguatan dipimpin oleh Brent yang menguat 1,31%, kemudian disusul dari tembaga 1,61%. Namun di sini ada pelemahan terjadi di harga komoditas batubara dunia yang melemah 2,65%, disusul juga pelemahan oleh timah sebesar 2,85%. Kenaikan dari harga komoditas minyak dunia ya, terutama untuk Brent, disusul dari melemahnya ya harga Brent ini di minggu lalu ya, atau bahkan dalam 9 bulan terakhir mencatatkan pelemahan terendah ya, sehingga adanya rebound di harga komoditas minyak di tengah belum pastinya kebijakan dari anggota OPEC Plus dan juga kondisi dari cadangan minyak Amerika. Untuk hari ini, kami perkirakan indeks harga saham gabungan akan cenderung bullish secara moderate dengan
rentang support dan resisten di 5.968 dan resisten di 6.060. Kemudian dari market drivers-nya kami melihat dengan terdorongnya ya indeks Wall Street di perdagangan Jumat lalu akibat dari pernyataan salah satu gubernur The Fed yang menyatakan bahwa bisa saja mempertimbangkan kembali, kami rasa mungkin ini sedikit lebih akan memberikan sentimen atau angin segar bagi IHSG untuk menguat menyusul momentum kenaikan yang memang terjadi di Jumat kemarin. Dari rekapan perdagangan Agustus atau mungkin Jumat lalu, asing mencatatkan net buy senilai 293,59 miliar rupiah, menyusul kenaikan indeks harga saham gabungan yang terjadi di Jumat kemarin, membuat total flow secara year to date berada di kisaran 8,88 triliun rupiah. Selanjutnya dari berita korporasi, di mana MGRO menargetkan penjualan senilai 6 triliun rupiah di 2021, sedangkan untuk semester pertama ya MGRO sudah mencatatkan penjualan senilai 2,65 atau meningkat 107%. Selanjutnya ada Soci yang mencatatkan net income senilai 4,99 juta US dollar atau meningkat 144,72%. Terakhir ada Film atau PT MD Picture Tbk yang berencana akan mendistribusikan dividen sebanyak 100 miliar rupiah atau secara per lembarnya akan mendapatkan 11 rupiah. Kemudian di sini pagi hari ini ya kita masih khusus membahas emiten-emiten per sektor, di mana kita melihat di sini sektor perkebunan masih cukup menarik ya untuk dicermati, dan mungkin ini akan pembahasan kita ya yang akan mengangkat emiten per sektor ini mungkin akan berakhir ya sesuai dengan program kita yang sebelumnya memang mengangkat sektor-sektor yang potensial yang untuk dipilih ya sebagai pilihan trading ataupun investasi. Di sini kami mengangkat sektor perkebunan menyusul naiknya ya nilai ekspor kita di bulan Juli lalu, di mana ekspor CPO menjadi penopang dari pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia. Di satu sisi memang permintaan dari India masih cenderung positif, dan kita melihat adanya potensi juga dari harga komoditas CPO dunia yang masih akan cenderung positif di tahun ini, di mana kita melihat di sini ada beberapa emiten yang bisa kita rekomendasikan, diantaranya ada AALI. Secara jangka menengah, AALI masuk ke dalam tren bullish. Masih dalam jangka menengah, walaupun jangka panjangnya masih kita deteksi sebagai bearish channel. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek ya, dengan memanfaatkan rebound yang ada di saham AALI. Dengan asumsi kami bahwa AALI sudah bergerak turun mendekati rasio Fibonacci 0,618, dan itu juga bertepatan juga dengan diujinya level dynamic support di EMA 24. Kami rasa dengan adanya momen seperti ini, AALI bisa dimanfaatkan ya untuk trading jangka pendek atau mungkin bisa dilakukan cicil beli saat ini. Dengan rekomendasi kita untuk trade buy di 8.225, dan kita melihat ada potensial upside yang akan terjadi di AALI mungkin di kisaran 8.450 sampai 8.650. Untuk stop loss-nya mungkin kita tetapkan di 8.000. Jadi sebelum tren ini berlanjut, kami rasa mungkin AALI cenderung akan menguji level resistennya yang ada di 8.650 sebelum nanti akhirnya AALI akan kembali mencatatkan atau mungkin akan bergerak kembali di channel bullish-nya.
Selanjutnya ada LSIP yang kami rasa juga masih dalam fase bullish trend ya, masih cukup positif. Namun di sini kita melihat LSIP ada potensi ya masih akan terus koreksi dan cenderung akan terus menutup gap yang ada di bawahnya. Dan ini kita bisa melihat atau kita bisa gunakan asumsi ya untuk cicil beli ketika nanti LSIP sudah menutup gap-nya di sekitaran 1075 dan mungkin nanti target price yang bisa dicapai atau dimiliki oleh LSIP ada di 1130 dan 1140. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1050 dan ketika level tersebut ditembus maka tren bullish yang terjadi di LSIP sudah terhenti dan ini bisa kita jadikan ya acuan bahwa tren ini sudah rusak dan khawatirnya LSIP akan masuk ke fase bullish kembali, ke fase bearish kembali. Terakhir di sini kita melihat ada SSMS ya, yang saat ini pun kita juga masih bisa rekomendasikan sell terlebih dahulu dengan memperhatikan pergerakan atau technical rebound di SSA di harga sekitaran 8 atau mungkin 90-an ya atau 790-an ya level support yang dimiliki oleh SSMS yang di satu periode ya atau mungkin di dua momen pergerakan efektif menahan laju pelemahan SSMS. Ini bisa kita tunggu level pelemahan tersebut dan mungkin kalaupun ada technical rebound mendekati level support bisa kita kembali masuk ya ke SSMS. Oke, mungkin untuk rangkaian edukasi kita sepekan ada memulai transaksi saham di Poems ID dengan materi fitur Smart Safe, Auto Sweep, dan Smart Plan yang akan diadakan di hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 12 sampai 13.00. Selanjutnya ada edukasi ya atau series edukasi yang akan diadakan di hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 13 sampai 16.00 ya dengan tema atau judul Learn and Earn with BEI and Philips Sekuritas Indonesia dengan materi yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semua dan pendaftaran sudah kami cantumkan untuk nomor WhatsApp-nya. Oke, terakhir ada Start to Invest in Global Market, di mana edukasi ini akan dimulai atau akan diadakan di hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk linknya juga sudah kita cantumkan dan mungkin nanti di grup Telegram ataupun webinar kita akan kembali berikan link pendaftarannya. Jadi untuk Bapak dan Ibu kami ingatkan untuk ikut ya dengan ikut di event edukasi kita yang kita selenggarakan di minggu ini dan mungkin untuk materi-materinya akan sangat menarik dan juga diharapkan dapat membantu bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sedang atau baru memulai tradingnya di Philips Sekuritas Indonesia. Mungkin itu presentasi dari kami dan kita akan langsung buka sesi tanya-jawab. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar dan kita akan kembali 1 atau 2 menit. Terima kasih.
Oke, mungkin kita mulai saja ya, karena sudah mulai dan banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Salah satunya di sini ada yang menanyakan INKP sudah buy di 10.299 atau mungkin 20, 10, mungkin harga average-nya ya. Kemudian juga adikarya yang nanti kita akan bahas juga. Namun pertama kita akan bahas INKP dulu. Secara pergerakan teknikal ya, INKP ternyata masih dalam fase bearish continuation ya, dan masih cukup kuat juga untuk berlanjut. Dan kalau mungkin misalkan kita coba cermati ya, INKP ini sebenarnya masih akan terus tertahan di channel bearish trend-nya yang ditandai dengan pergerakan yang tidak mampu menembus level EMA 24. Jadi ini beberapa momen ya terus berulang, dan ini yang membuat INKP terus tertahan di level tersebut. Namun di sini kita bisa lihat ya beberapa klasik support sudah ditembus oleh INKP, dan mungkin untuk support selanjutnya ya kita bisa cermati mungkin saat ini INKP sedang coba menguji level klasik support, karena di sini kita lihat ada resisten atau bekas resisten yang sudah ditembus oleh INKP sebelumnya. Namun untuk pergerakan selanjutnya, level ini bisa kita manfaatkan ya untuk dijadikan support yang bisa kita jadikan acuan juga ya, atau bisa kita anggap sebagai klasik supportnya INKP. Di sini mungkin INKP bisa akan cenderung tertahan ya, mengingat stokastik juga yang sudah bergerak di area oversold. Namun untuk rentang penguatannya ya, kami rasa memang INKP masih akan cenderung tertahan ya, karena ruang pelemahannya atau ruang penguatannya pun bisa dikatakan sedikit ya, mengingat INKP ini selalu tertahan di bawah EMA 24, atau mungkin ketika harga tembus, INKP tidak bisa bergerak di atas EMA 24 hari. Mungkin kita bisa lihat di sini, di perdagangan kemarin INKP menutup perdagangan dengan posisi yang positif ya, atau menguat. Mungkin kita bisa lihat di sini ada peluang INKP di pagi hari ini atau di perdagangan hari ini untuk menguat kembali ya, dan mungkin level pertama yang akan dicapai oleh INKP mungkin di 6.850, dan level kedua yang bisa dicapai oleh INKP berada di kisaran 7.075 kurang lebih. Namun untuk average down, kami sarankan ya, mengingat INKP ini masih cenderung bearish ya, dan kalaupun mau average down, saya lebih menyarankan untuk melihat terlebih dahulu ya adanya bullish reversal ya dari segi chart pattern-nya. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu ingin melakukan average down di saat-saat ini, sebenarnya tidak ada salahnya, karena kami mengasumsikan bahwa INKP sedang menguji level support sebelumnya, dan ini punya potensi untuk menguat. Namun dengan posisi yang sudah begitu tinggi ya yang dimiliki Bapak dan Ibu, saya lebih sarankan untuk coba tahan dulu atau melihat adanya bullish reversal yang ada di chart pattern milik INKP ini, karena takutnya setelah penguatan yang terjadi di hari ini atau di minggu ini, INKP akan kembali berada di rentang bearish channel-nya. Seperti itu, dan itu akan membuat nilai investasi Bapak dan Ibu akan kembali tergerus. Namun untuk para trader, ini saya rasa cukup layak atau mungkin menarik ya untuk dilihat INKP pergerakan di hari ini atau di minggu ini, dengan rentang trading yang mungkin akan pendek saja ya, mungkin kurang dari seminggu, dengan target price yang tadi sudah saya sebutkan seperti itu. Jadi strateginya seperti itu Bapak dan Ibu.
Selanjutnya Adikarya ya, untuk average down di harga berapa. Mungkin Adikarya juga saat ini sudah bergerak mendekati atau sudah break di level-level support, level-level support dia ya, di kisaran 670, karena di sini ada dua momen ya, memiliki resisten dan kemudian akhirnya Adi ditembus ya oleh harganya sendiri. Jadi kita bisa asumsikan ya level support ini, level resisten ini yang sebelumnya terjadi akan menjadi klasik support yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita jadikan acuan pergerakan dari Adikarya. Nah, di sini juga ada satu momen ya di mana Adikarya sudah mulai relatively flat pergerakannya karena sudah mulai tertahan di sekitaran 660 atau sampai 670, dan walaupun stokastik juga masih belum confirm ya adanya pembalikan arah selanjutnya, namun Adikarya ini patut dicermati juga dengan rentang yang sudah atau dengan pergerakan yang sudah sideways. Bisa kita coba asumsikan ya bahwa Adikarya ini akan kembali rebound. Namun dari sisi katalisnya ya, dari penguat pergerakan harganya pun kami rasa dari sisi sektor konstruksi masih cukup minim, dan mungkin ada baiknya ya bisa kita lihat terlebih dahulu Adikarya apakah masih akan tertahan di sekitaran level 670 atau tidak, dan mungkin nanti bisa kita lakukan average down ya, mengingat level-level 670 ini sudah termasuk level yang cukup rendah bagi Adikarya dalam pergerakannya, dan ini rentang Adikarya ini sudah masuk ke dalam klasik support ya yang kemarin dimiliki oleh Adi sendiri. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi untuk investasi ya, untuk pandangan investasi, level ini cukup layak untuk dilakukan pembelian kembali atau average down, mengingat level sudah rendah. Namun saya kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu, jika memiliki time frame dan juga pandangan investasi yang berbeda, saya rasa keputusan ada di Bapak dan Ibu. Mungkin di sini pandangan yang selanjutnya ya, untuk Adikarya mungkin klasik support ada di sekitaran 480. Menurut kami ini sudah cukup rendah dan sangat rendah, dan kami rasa ini sudah bisa dilakukan beli ya untuk Adikarya karena memang harganya sudah menyentuh level terendahnya ya, bahkan terendah sejak 2020 ya, atau sama dengan level di masa pandemi ya, seperti itu. Oke, kemudian ada technical analysis untuk agro. Pertama yang kami lihat adalah stokastik yang cukup menarik, yang berada di level atau kisaran jenuh jual, menandakan adanya kemungkinan ya agro dengan pelemahan yang sudah terjadi saat ini sudah masuk ke dalam fase jenuh jual. Dan namun kita perlu cermati juga adanya pergerakan agro yang akan kembali break di kisaran EMA 13. Kalaupun nanti ada break di atas EMA 13 dan harga cenderung tertahan di atas level tersebut, ini signal yang baik menurut saya untuk kembali buy di agro. Namun beda halnya ketika harga kembali tertahan ya, seperti level saat ini nih seperti level yang ada di kisaran 12 Agustus yang tertahan di bawah atau tertahan di sekitaran EMA 13 dan kemudian harga kembali melemah. Jadi untuk saat ini baiknya kita cermati dulu ya apakah ada breakout di level dynamic resisten atau tidak ya. Setelah ada break dan harga cenderung tertahan, kita bisa masuk ke agro kembali. Ya, untuk BBNI, saran saya adalah buy on weakness ya. Mengingat BBNI ini memang sudah masuk ke dalam fase bullish ya, atau channel bullish-nya dalam jangka menengah, yang diawali dengan double bottom ya, tren atau chart pattern double bottom yang dimiliki oleh
BBNI. Ini menurut saya melanjutkan ya konfirmasi dari double bottom, dan selanjutnya di sini ada tren bullish seperti itu yang dimiliki oleh BBNI. Saran saya adalah manfaatkan ketika ada pelemahan di BBNI dan ketika ada rally ya, menurut saya lebih baik ditahan ya, atau mungkin cukup menahan pembelian terlebih dahulu ya, karena memang ketika BBNI ini masih dalam tren bullish-nya, saya rasa akan ada satu momen koreksi sesaat ya di dalam fase atau di dalam channel bullish-nya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk beli kembali saham BBNI. Namun untuk proyeksinya, kami rasa BBNI punya potensial harga yang akan menuju level resisten di sekitaran 5750, yang itu kita akan asumsikan ya harga akan bergerak mengarah ke sana seperti itu. Disusul lagi memang dengan aksi korporasi dari BBNI yang ingin melakukan buyback, menambah menariknya harga ini atau emiten ini untuk dikoleksi. Selanjutnya ada Saratoga. Dari Saratoga ya, pertama mungkin saya melihat stokastik di sini menarik untuk dicermati ya, dengan adanya level pergerakan ya, di level oversold, ditambah lagi sudah golden cross ya. Dan dari candlestick-nya pun di sini sudah ada muncul doji dragonfly, yang mungkin ini bisa diasumsikan sebagai tanda atau signal bullish reversal, namun masih sesaat ya. Kalaupun nanti SRTG mampu menguat di perdagangan hari ini, atau mungkin setidaknya tertahan atau positif hingga sesi 1, saya rasa SRTG layak untuk dikoleksi ya. Dengan frame perdagangannya mungkin akan pendek saja ya, di jangka waktu yang pendek, karena di sini saya khawatirkan SRTG ketika sudah break di harga atau break di exponential moving average 24 hari, dan harga saat ini cenderung bergerak di bawah exponential moving average 24 hari, ya ada kemungkinan harga SRTG ini akan cenderung tertahan dan menjadikan EMA 24 hari tadi menjadi dynamic resistance selanjutnya untuk SRTG. Sebelum nanti akhirnya ada pergerakan breakout atau tidak, itu kita belum bisa proyeksikan atau prediksi. Namun pertama yang bisa kita asumsikan, EMA 24 hari ini akan menjadi dynamic resistant. Jadi mungkin rentang tradingnya untuk target price mungkin di 1730. Seperti itu. Bisa dilakukan cicil beli saat ini, dan kalau dari kami pribadi, gunakan exponential moving average 24 hari sebagai dynamic resistant dan juga sekaligus target price. Oke, bagaimana dengan Breeze? Ternyata Breeze sudah dengan ditembusnya level EMA 24 hari sebagai dynamic support, ini menandakan bahwa Breeze masuk ke dalam tren bearish-nya ya. Dan saat ini pun Breeze masih belum bisa menunjukkan adanya satu technical rebound dalam jangka pendek. Namun kalau ada rebound yang terjadi di Breeze, kami mungkin sarankan di bawah EMA 24 hari menjadi target price atau taking profit bagi Bapak dan Ibu yang memilih saham Breeze ini di sekitaran 2.340. Level itu cukup layak untuk dikoleksi atau dijadikan target price ya, mengingat tren saat ini masuk ke bearish, dan ketika tren bearish itu terjadi, ada kecenderungan harga selalu bergerak di bawah EMA 24 hari.
Selanjutnya bagaimana dengan BBTN? Untuk saat ini, secara historical kami bisa proyeksikan BBTN masih memiliki rentang dynamic resistant di EMA 90 hari dan mungkin dengan pergerakan yang hampir mencapai EMA 90 hari di perdagangan minggu kemarin, kita bisa proyeksikan ya BBTN ini kecenderungan mungkin akan konsolidasi ya di level saat-saat ini, dan kita belum bisa proyeksikan apakah ada satu pergerakan yang mungkin akan breakout di EMA 90 hari atau tidak. Namun dari stokastik kita bisa masukkan asumsi awal bahwa BBTN saat ini cenderung akan terkoreksi seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini ada baiknya masih menunggu konfirmasi ya, dan sebenarnya EMA 90 hari ini masih efektif menjadi dynamic resistant yang menahan laju penguatan BBTN. Ini yang kita khawatirkan akan terjadi kembali ya di saat-saat ini. Namun dari rentang jangka menengahnya BBTN sudah masuk ke channel bullish-nya, seperti itu. Selanjutnya ada Friend. Bagaimana dengan Friend? Saat ini Friend kami rasa cenderung akan mengalami technical rebound ya. Mengingat di sini kita punya dynamic support di EMA 90, ditambah lagi Friend sudah bergerak di rentang oversold. Jadi untuk saat ini Friend kami rasa masih akan bergerak di channel bullish-nya jangka pendek ya. Dan hal yang bisa kita proyeksikan atau bisa kita rekomendasikan untuk target price di sekitaran 136 atau yang mendekati level dynamic resistant EMA 13 hari ya. Ini asumsi awal karena kita belum bisa memproyeksikan atau mengasumsikan bahwa harga akan break di atas EMA 13, namun untuk langkah awal kita bisa gunakan level tadi sebagai target price sebelum akhirnya nanti Friend break di atas dynamic resistance-nya tadi. Dan kalaupun nanti ada breakout lagi di atas dynamic resistance, kita bisa cicil beli lagi dan manfaatkan kenaikan ataupun tren positif yang saat ini dimiliki oleh Friend ya. Yang kita bisa lihat di sini, trennya masih cukup bullish ya, dan masih layak untuk dikoleksi. Seperti itu, namun untuk saat ini kita bisa cermati dulu level EMA 13. Seperti itu. Oke, selanjutnya ISAT ya, dengan Indosat saat ini sebenarnya ISAT ini punya klasik resisten dalam jangka pendek ya, mungkin di kisaran 6.700 atau mungkin sebelumnya ISAT punya klasik resisten di 6.500, dan sebenarnya 6.500 ini lebih confirm ya untuk menjadi resisten, karena di sini ya untuk resisten awal yang saya bulatkan ini itu mampu menahan penguatan ISAT yang saya bulatkan kedua nih, yang di sampingnya dari level resisten sebelumnya. Ini efektif untuk menahan pergerakan dari Indosat. Ini bisa kita gunakan lagi sebagai klasik resisten yang akan menahan laju Indosat, dan berhubung penguatan Indosat sudah sangat signifikan ya di Jumat kemarin, kami sarankan mungkin lebih berhati-hati ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke Indosat, dan lebih perhatikan lagi ya kalaupun nanti ada break di atas klasik resisten ini bisa kita manfaatkan untuk kembali cicil beli ya untuk Indosat. Namun syaratnya adalah harga tertahan di atas
resisten ini 6.500. Oke, pergerakan ESA bagaimana chartnya? Mungkin bisa kita cermati juga. ESA saat ini eh, masih dalam tren bullish-nya ya, namun dengan adanya break EMA 90 hari, ini lebih bisa kita khawatirkan ya, ESA akan cenderung bergerak di tren bearish-nya. Mengingat historical pergerakannya, ESA ini selalu tertahan di atas EMA 90 hari. Seperti itu. Jadi kalau ada break di EMA 90 hari, ditambah lagi harga tidak bisa tembus lagi di atas EMA 90, ini kita khawatirkan ESA ini akan cenderung bergerak di channel bearish-nya. Seperti itu. Oke, mungkin analisa teknikal ya, yang bisa kita bahas untuk IPTV. Kalau saya lihat di sini IPTV punya dynamic resistant EMA 90 hari. Ini bisa kita manfaatkan sebagai guiding atau bisa kita manfaatkan sebagai level resisten yang perlu dicermati dan perlu diwaspadai ketika harga sudah bergerak mendekati level tersebut. Dan untuk penguatan IPTV yang sudah terjadi di minggu kemarin, saya rasa untuk level-level saat ini ada baiknya dicermati dan mungkin bisa dilakukan target taking profit untuk Bapak dan Ibu ya, karena di sini melihat rasio Fibonacci juga sudah hampir ya, atau harga sudah hampir mendekati level rasio 0,5 di sekitaran 258, dan itu juga sekaligus mendekati ya level dynamic resistennya. Jadi saya pribadi lebih menyarankan dan lebih melihat ini sebagai peluang untuk taking profit terlebih dahulu ya. Tentunya aksi jual tersebut didasarkan kepada level risiko yang lebih moderate ya. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu ingin coba melihat harga yang potensial untuk break di atas EMA 90, saya tidak melarangnya, namun saran saya awalnya seperti itu. Taking profit di bawah EMA 90. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk BGTG ya. Kita perlu konfirmasi lagi ya adanya pola bullish ataupun candlestick yang akan break di atas EMA 13 hari. Karena kalau candlestick tidak bisa atau harga tidak bisa break di atas EMA 13, kami khawatirkan EMA 13 ini menjadi dynamic resisten yang kuat untuk menahan laju penguatan BGTG. Walaupun dari segi chart pattern-nya, BGTG ini positif ya, menunjukkan adanya signal bullish engulfing. Namun dari pergerakan chart-nya, ini kalau saya lebih melihat ada satu signal dulu ya untuk break di EMA 13, setelah itu kita bisa asumsikan bahwa BGTG akan kembali di fase bullish-nya, seperti itu. Jadi belum bisa kami rekomendasikan, namun secara keseluruhan BGTG ini layak ya atau cukup menarik untuk dikoleksi melihat stokastik dan juga candlestick yang sudah positif. Oke, untuk Excel
sebenarnya Excel punya tren yang atau mungkin pattern yang cenderung bullish ya, sorry. Saat ini Excel punya tren yang cenderung bullish ya. Di sini kemudian juga harga sudah break di atas resisten kisaran 2730. Ini bisa kita proyeksikan ya, Excel ini punya pola ascending triangle. Ascending triangle itu adalah satu pola atau chart pattern yang menunjukkan atau menandakan adanya bullish continuation yang akan terjadi di saham ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini gambaran ascending triangle-nya, dan saat ini sudah break ya Excel di 2730 dengan pergerakan harga yang terjadi di perdagangan hari ini. Kalaupun nanti Excel cenderung break di atas resisten dan mungkin di perdagangan selanjutnya Excel bisa menahan ya atau tertahan di atas klasik resisten 2730 ini, saya melihat di sini ada peluang untuk kembali mencapai level resisten di sekitaran 27 atau 2800 ya. Itu mungkin target terdekatnya, dan mungkin kalaupun level atau pencapaian selanjutnya ya, kami rasa Excel juga punya potensi untuk mencatatkan level atau resisten tertingginya kembali ya. Kalau boleh saya gunakan rasio Fibonacci, mungkin sebentar bisa di ya. Oke. Nah, di sini ada rasio Fibonacci di 1,618 yang bisa kita asumsikan sebagai target selanjutnya untuk penguatan dari Excel. Ini baru asumsi awal ya, dan ini pun juga peluang ke level ini pun masih harus dibuktikan lagi dengan penutupan perdagangan hari ini. Apakah Excel berhasil ditutup menguat atau lebih baik lagi ditahan bisa ditutup di atas level resisten 2730, atau bahkan di perdagangan hari ini Excel belum bisa break di level tersebut. Ini perlu konfirmasi lagi sebenarnya ya. Namun dari segi chart pattern ini positif dan menarik ya untuk dilihat. Oke, EMTK buy di harga berapa? Saya rasa saat ini MTK punya potensi ya untuk rebound terlebih dahulu, melihat stokastik sudah bergerak di rentang oversold dan juga sudah golden cross. Target selanjutnya ya, ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki MTEK, kami rasa untuk level pertama ya, ada di kisaran 2230, dan target price kedua ada di kisaran 2360. Ini sesuai dengan dynamic resisten EMA 90 hari yang kami rasa juga mungkin akan menjadi penahan dari penguatan MTEK ya. Setelah MTEK ini sudah break di bawah EMA 90, ini kita khawatirkan MTEK jangka panjangnya akan masuk ke fase bearish trennya. Namun untuk saat ini cukup menarik untuk dicermati MTEK ya, dengan target price dan juga mungkin entry level di current price saat ini juga masih menarik. Nah, ini dia selanjutnya ada Adaro yang dengan adanya rebound ya di perdagangan hari ini yang membentuk kalau ini lebih cenderung bullish harami ya. Ditambah lagi stokastik walaupun belum golden cross, namun pergerakan sudah masuk ke area jenuh jual. Ini cukup menarik karena melihat Adaro sendiri masuk ke channel bullish-nya ya, sorry.
Ini kita mungkin langsung saja gambarkan tren lainnya saja ya. Saat ini Adaro masuk ke channel bullish jangka pendek ya. Jangka menengah. Nah, untuk saat ini dan menyesuaikan dari dynamic resistance dynamic support EMA 90, ditambah lagi stokastik yang sudah masuk area oversold dan juga candlestick yang membentuk pola bullish harami, kita bisa asumsikan atau bisa gunakan rekomendasi buy ya untuk Adaro dengan harga-harga saat ini pun masih cukup menarik, walaupun kalaupun Bapak dan Ibu memiliki pandangan lain atau menunggu level yang lebih rendah, dipersilakan. Namun untuk saat ini saya tidak tidak juga melarang ya, atau mungkin menyarankan juga ya ketika level 1285 ini dikoleksi ya, karena masih menarik seperti itu. Dan mungkin rentang target price-nya ya, saya gunakan mungkin yang pertama ada di sekitaran 1345 dan selanjutnya ada di 1365. Seperti itu. Ini adalah level target price untuk Adaro dan buy at current price masih sangat menarik. Oke, untuk BBKP ya, saya rasa tidak bisa memberikan pandangan teknikal karena pergerakan harganya sangat-sangat liar ya untuk BBKP di beberapa minggu belakangan ini dan sulit untuk melihat dari segi teknikalnya. Namun dengan asumsi ya atau mungkin dengan katalis dari internal BPKP-nya yang sudah menyelesaikan sengketa dengan Bosowa dan itu berarti ada pendatang baru dari perbankan Korea, Kookmin Bank, yang akan meramaikan sektor perbankan di Indonesia. Kita sebenarnya masih cukup menarik ya untuk melihat terobosan yang akan diberikan oleh Kookmin di layanan perbankan kita atau di persaingan perbankan kita seperti itu. Itu yang membuat BPKP masih menarik ya dari sisi atau dari sentimen tersebut. Namun untuk dari teknikalnya kita belum bisa melihat atau belum bisa merekomendasikan seperti itu. Mungkin agro sudah tadi kita bahas ya, dan ada di sini ada chart-nya sendiri yang sudah tadi kita bahas. Mungkin semoga Oke, mohon target price untuk BBRI. Dari pembahasan kita sebelumnya ya, untuk target price BBRI, kami masih memiliki asumsi ya, yang bisa dijadikan referensi Bapak dan Ibu di kisaran 4.210 ya, mengingat BBRI punya gap yang belum ditutup oleh BBRI. Ditambah lagi saat ini BBRI juga sudah masuk ke channel bullish-nya untuk saat ini ya. Masuk ke dalam channel bullish dan saat ini pun juga harga cenderung tertahan di selalu bergerak di atas EMA 13 hari. Walaupun waktu itu sempat break di bawah EMA 13, namun harga tidak lama akan kembali bergerak di atas level dynamic support tersebut. Ini menandakan adanya signal positif atau signal bullish yang masih akan terus berlanjut untuk BBRI dan target price yang layak ya, yang bisa ditunggu ada di 4.210. Oke, selanjutnya untuk Pegas ya.
Target price dari Pegas. Mungkin di sini kita melihat Pegas ini memiliki rentang penguatan yang sempit ya. Mengingat Pegas sendiri ini masih memiliki dynamic resisten yang terus menahan laju penguatan Pegas sendiri. Dan saya rasa dengan penguatan yang terjadi di perdagangan hari ini sudah menutup ruang penguatan dari Pegas ya. Dan secara jangka panjangnya pun juga Pegas masih dalam bearish channel-nya. Jadi ini mungkin rentang-rentang mendekati EMA 90 bisa dijadikan target price ya untuk Pegas. Seperti itu. Atau mungkin kita boleh gunakan ya rasio Fibonacci ada di kisaran. Ya mungkin rentang 1020 atau nanti mungkin tertingginya ada di 1040 menjadi target price yang layak untuk ditunggu ya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, berhubung waktu sudah memasuki 9.28, terakhir ada MTech yang tadi sudah kita bahas ya. Mungkin singkat saja, karena sudah dibahas, di sini MTech sudah kita proyeksikan akan menguat di sekitaran 2.230 dan 2.360. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir lagi yang belum kita bahas, yaitu CTRA. Di sini untuk CTRA, kita melihat di sini CTRA masih akan melanjutkan pelemahannya ya, tren pelemahannya menyusul harga yang sudah break di atas EMA 24 hari dan saat ini cenderung CTRA kembali melemah seperti itu. Ditambah lagi memang stokastik sudah dead cross, walaupun masih dalam fase neutral, kita bisa asumsikan bahwa CTRA ini punya potensi untuk kembali mencatatkan low terendahnya kembali ya, karena memang CTRA ini masih masuk ke dalam channel bearish-nya, seperti itu. Oke, ini mungkin level selanjutnya ya, yang mungkin akan dicapai oleh CTRA. Dan ini tidak baku ya, harus mendekati level ini atau pasti akan mendekati level 775, namun kita bisa gunakan indikator ini sebagai acuan ya untuk target price selanjutnya bagi CTRA. Dan mungkin dengan pembahasan CTRA tadi mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini 23 Agustus 2021. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call masih akan terus hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30 dengan pembahasan dan juga rekomendasi trading yang menarik untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu bagi Bapak dan Ibu, dan selamat pagi.